Di sini ada contoh yang kedua, yaitu you read a novel. Ketika menggunakan subjeknya nama orang, atau Maria reads a journal, dia memiliki tambahan s pada kata kerjanya. Ini adalah suatu perbedaan ketika penggunaan s atau is pada kata kerja ketika memiliki subjek yang berbeda-beda. Sehingga hal ini sangat penting untuk dipahami ketika menggunakan simple present tense dalam berbahasa Inggris. Selanjutnya, yang kedua, yaitu ada simple past tense. Yang kita ketahui bahwa simple past tense itu merupakan kejadian dapat terjadi belum lama di masa lalu atau sudah lama di masa lalu. Dan durasi kejadiannya tidak penting, sehingga secara singkatnya bahwa simple past tense ini adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau yang tidak ada hubungannya dengan masa depan, tetapi diceritakan peristiwa ini ketika kita sudah melewati masa tersebut, sehingga durasi kejadian itu atau peristiwa terjadinya itu tidak akan penting. Di sini ada pola simple past tense itu adalah yang pertama yang bersifat positif, terdiri dari subjek, kemudian kata kerja yang digunakan itu yaitu kata kerja kedua atau verb to, ditambah dengan objek. Yang kedua ada kalimat negatif, terdiri dari subjek, ditambah did not, ditambah verb one, dan ditambah objek. Di sini kita tahu bahwa perbedaan kalimat yang positif maupun negatif yaitu ketika kalimat yang positif itu menggunakan kata kerja kedua atau verb to, maka di kalimat negatif dia menggunakan verb one atau kata kerja pertama, tetapi ditambah juga dengan did not. Maka itu adalah perbedaan kalimat positif maupun negatif yang ada di simple past tense. Kemudian kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, ada did plus subject plus verb one dan plus objek. Di sini kita tahu bahwa setiap kalimat pertanyaan itu diawali dengan did-nya, ini pada bagian past tense, sehingga yang di awalnya itu adalah did, bagian did-nya. Maka hal ini adalah hal yang sangat sering dijumpai ketika menggunakan kalimat pertanyaan di simple past tense, dan penggunaan did ini adalah kata kunci dari penggunaan simple past tense tersebut. Sehingga untuk mempermudah kita perlu mengetahui secara lengkap untuk bisa memahami suatu kalimat yang ada di simple past tense tersebut. Selanjutnya, simple past tense-nya yang bagian contoh. Ini contoh yang kalimat positif. Itu kalimat positif yaitu my brother went to Singapore 2 days ago. Di sini ada kalimat simple past tense, kita tahu karena yang pertama yaitu kata kerjanya menggunakan kata kerja yang
kedua yaitu ada kata when, kemudian ada kata keterangan waktu yaitu 2 days ago. Jadi kalimat past tense ini sangat mudah untuk dipahami berdasarkan kata keterangan waktunya seperti 2 days ago tersebut. Jadi maka peristiwa ini sudah terjadi di masa lalu atau masa lampau. Selanjutnya ya kalimat negatif yaitu my brother did not go to Singapore 2 days ago. Ini yang menyatakan bahwa dia simple past tense. Yang pertama yaitu ada penggunaan kata did. Karena dia negatif, maka penggunaannya adalah did not ditambah dengan not. Kemudian kata kerja yang digunakan itu kembali ke kata kerja pertama atau verb one seperti di slide sebelumnya. Kemudian tetap pada kalimat keterangan waktu yaitu ada 2 days ago. Sehingga kalimat ini menjadi kalimat sempurna yang terhadap simple past tense. Selanjutnya yaitu ada kalimat interrogatif yaitu did my brother go to Singapore 2 days ago. Jadi penggunaan kalimat pertanyaan itu ditandai penggunaan pada kata did, kemudian kata kerjaan itu kembali ke kata kerja pertama, dan kata keterangan waktunya dia menggunakan ago karena peristiwa tersebut sudah terjadi di masa lampau. Sehingga itu adalah ciri-ciri penggunaan simple past tense yang sangat mudah untuk kita pahami dan yang paling sering digunakan di dalam berbahasa Inggris. Selanjutnya masih di simple past tense. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu diingat tentang past tense. Yang pertama yaitu jadi past tense ini digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian atau aktivitas yang terjadi di masa lampau, dan kegiatan peristiwa ini tidak ada kaitannya terhadap masa depan atau masa yang akan datang, sehingga memiliki bentuk keterangan waktu atau adverb of time yang digunakan seperti ada kata 2 days ago. Jadi ketika dia masa lampau ada kata ago, di situ ada kata ago. Jadi masa lalu, masa lampau yang sudah terjadi ada yesterday, kemarin, ada last week, minggu lalu, dan ada kata lain-lainnya. Dan ini adalah kata keterangan waktu yang paling sering digunakan di past tense. Masih banyak lagi kata-kata yang digunakan di dalam kata keterangan waktu yang digunakan di dalam kalimat simple past tense tersebut. Sehingga perlu untuk memahaminya sebanyak mungkin untuk menguasai simple past tense ini. Kemudian selanjutnya ada simple future tense. Jadi simple future tense ini digunakan ketika berbicara mengenai hal yang rencana atau prediksi masa depan dari perspektif masa lampau. Jadi pada intinya simple future tense ini digunakan ketika kita membicarakan masa depan atau masa yang akan datang dan tidak ada kaitannya dengan masa sekarang, tetapi kita membicarakannya ada di masa sekarang. Sehingga hal ini disebut dengan simple future tense. Di sini terdapat pola simple future tense